Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Oke, ketemu lagi di program kesayangan kita, OMG, obrolan mahasiswa gaul. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi loh. Dia merupakan mahasiswa berprestasi dari Universitas Garut dan juga sebagai pejuang kanker. Daripada penasaran, sekarang langsung aja kita panggil Kak Rosidah Afifah Nurjana. Halo, Assalamualaikum Kak. Halo, Waalaikumsalam Kak Afifah. Gimana kabarnya Kak? Suaranya bisa didengar dengan jelas kan? Oh ya, jelas. Mungkin boleh perkenalan dulu Kak, supaya sahabat Oke yang lainnya juga lebih kenal dekat sama Kakak. Oke. Nama saya Rosidah Afifah Nurjana, lahir di Bandung bulan Oktober tahun 1999, SD, SMP, SMA di Garut, sampai sekarang kuliah juga di Garut. Nah, untuk saat ini kondisinya gimana sih Kak? Saat ini sih kondisinya, jadi kan beres kemarin udah operasi kedua, tahun 2019 itu operasi kedua. Pas kemarin kontrol lagi sekitar bulan Maret atau bulan Februari sebelum COVID lah. Terakhir kontrol lagi ternyata ada pembesaran lagi katanya secara medis. Tapi wallahualam sih gimana ke depannya. Tapi kalau secara medis sih saat ini katanya ada pembesaran lagi gitu. Alhamdulillah, tapi tidak ada gejala yang aneh-aneh lagi gitu ya? Ada sih, sekarang sering pingsan, masih sering pingsan gitu. Terus kan kemarin keseimbangan tubuh yang keganggu pas ke operasi kedua itu. Jadi sampai sekarang nggak bisa yang naik tangga sendiri atau jalannya yang nggak lurus itu jalan sendiri nggak bisa. Jadi keseimbangan tubuhnya lah yang keganggu. Nah, Kakak kan sebagai mahasiswa nih, kegiatannya selain belajar itu apa aja sih Kak? Kalau saat ini sih lagi aktif di IMM, mungkin Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kebetulan aku sekarang di pimpinan cabang Garut. Terus lagi aktif di B mungkin. Sekarang juga lagi punya rencana untuk bikin event organizer sendiri gitu loh. Kalau tanggapan keluarga atau teman-teman dekat Kakak gitu, gimana sih tanggapannya terhadap banyaknya kegiatan yang Kakak lakuin? Ada kekhawatiran apa enggak sih dari mereka gitu? Pasti ada pro kontra ya. Soalnya apalagi keluarga punya kekhawatiran yang lebih gitu ya. Kalau misalnya aku lagi aktif, banyak kegiatan gitu kan banyak kekhawatiran gitu ya, aduh jangan sampai pingsan misalnya lagi kegiatan atau gimana. Ada ketakutan kayak gitu dari teman-teman apalagi teman-teman aku yang di kampus kan mereka tuh yang nganterin sampai aku sempat ke kampus 1 semester sekitar 4-5 bulanan pakai kursi roda kan ke kampus kuliah, sempat pakai kursi roda. Teman-teman aku gitu yang bawa, yang nemenin, yang ngainin pakai kursi rodanya, dorong kursi rodanya, bawa aku. Apalagi kalau pingsan apa kan sering di kampus sama teman-teman. Pasti mereka dengan ngelihat kayak gitu, jadi dengan mereka ngelihat aku drop-nya, pada saat mereka lihat aku up-nya, pada saat mereka lihat aku aktifnya, banyak ketakutan tentunya. Hampir bisa dikatakan 90% mereka tuh nggak setuju, baik itu keluarga atau teman-teman dekat nggak setuju kalau aku terlalu aktif gitu. Tapi dari diri aku sendirinya selalu berusaha meyakinkan pada mereka. Prinsip aku sih mumpung bisa aku tuh selalu ingin melakukan apapun mumpung aku bisa gitu. Soalnya saya merasakan gitu yang benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, mau minum mau makan harus minta tolong gitu. Jadi pada saat aku bisa melakukan aktivitas tuh aku benar-benar kayak pingin balas dendam sama waktu yang cuma aku pakai buat tidur gitu loh. Jadi pingin melakukan segala hal yang bisa aku lakukan gitu pada saat aku bisa gitu. Soalnya kan kita nggak tahu ya, kalau aku sih prinsipnya karena aku sempat berada di fase-fase yang sangat menakutkan gitu ya, di ruang ICU gitu sendiri gitu, bener-bener yang ngerasa aku tuh antara hidup dan mati gitu. Jadi selalu berprinsip bahwa besok tuh aku waktunya gitu. Jadi hari ini tuh aku hal yang maksimal yang bisa aku lakuin hari ini, aku lakuin hari ini. Soalnya aku tidak berpikir bahwa besok aku masih ada gitu. Jadi aku berpikir kalau misalnya hari ini bisa aktivitas, aku akan maksimalkan di hari ini gitu. Soalnya takut besok nggak bisa. Kan teman-teman ke keluarga cuma support ya, minta bantuan gitu kalau misalnya ini. Yang penting sih doain. Mudah-mudahan
mereka masih aku tersenyum di depan mereka juga udah seneng banget gitu. Apalagi kalau ngeliat aku lagi aktivitas apa, kadang mereka yang sedihnya gitu, gak nyangka gitu pada saat aku di kursi rodanya mereka yang dorong, sekarang lo malah aku yang di depan gitu kan. Satu kebanggaan juga buat mereka gitu ngelihatnya. Jadi aku kayak pingin nunjukin, hey gitu, ini aku loh yang kemarin kalian dorong-dorong gitu, ini aku yang kemarin kalian gotong, yang kemarin kalian angkat gitu, sekarang aku bisa banggain kalian. Luar biasa Kak semangatnya. Aduh, Masya Allah. Di balik perjuangan itu tuh ada nggak sih Kak sosok yang sangat menginspirasi Kakak gitu sampai bisa bertahan sampai sejauh ini? Ada, tentunya orang tua sih. Soalnya aku tahu persis gimana mereka nahan air mata, gimana mereka penuh kekuatan gitu di tengah anaknya, di antara hidup dan mati. 2 kali masuk ruang operasi, apalagi pernah dalam hitungan 1 bulan terus-terusan kejang, gak bisa ngapa-ngapain banget, tidur gitu ya. Orang tua aku yang bener-bener, mereka tuh selalu bilang, Ade bertahan buat Umi gitu, misalnya Ade bertahan buat Abi gitu. Jadi aku mikir, aku tuh buat mereka gitu. Aku sekarang bisa senyum, aku sekarang bisa aktivitas tuh ya buat orang tua aku gitu. Yang kedua yang selalu jadi motivasi buat aku, sosok-sosok pejuang cancer yang dia udah meninggal. Soalnya aku malah berpikirnya yang orang-orang cancer atau penyakit apapun itu, mereka berjuang tuh sampai titik meninggal. Mereka berjuang sampai titik meninggal. Jadi aku pikir sekarang aku masih dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan untuk berjuang, artinya ini masa aku untuk berjuang. Artinya aku belum berakhir. Artinya aku belum bisa selesai gitu. Memang harus kayak gitu, aku ngerasa harus kayak gitu. Soalnya aku ngerasa mereka aja bisa sampai titik terakhir mereka. Aku juga harus bisa sampai titik terakhir. Bisa dikatakan ini juga sebagai motivasi gitu ya buat Kakak. Nah terus kan aku juga baca tuh di artikel, katanya Kakak lagi nulis buku pertamanya. Betul. Nah kalau boleh tahu bukunya tentang apa sih Kak? Itu bukunya tentang perjalanan aku sih. Tentang perjalanan aku. Aku sakit itu dari 2008 ya Kak, kelas 4 SD. Banyak hal dari mulai perjalanan tentang sakit, pertemanan, percintaan, kisah cinta gitu. Dan sama keluarga juga sih. Tapi banyaknya mah ya, apa sih perjalanan aku mungkin ya. Perjalanan aku. Soalnya 12 tahun dengan sesuatu hal yang hidup di dalam diri saya itu luar biasa gitu. Semoga bukunya cepat selesai ya Kak, biar kita semua juga bisa baca karena udah penasaran banget nih kayaknya. Terus gimana sih Kak cara Kakak membangkitkan diri saat ada di titik terendah itu? Satu hal yang selalu aku ingat di posisi kayak gitu, bahwa Allah tuh tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan hambanya. Jadi kalau aku udah ngerasa yang capek banget, lelah banget gitu, aku tuh kayak ngerasa oh Allah teh sayang, Allah teh sepercaya itu sama saya gitu. Allah sangat percaya sama saya sehingga aku teh dikasih keadaan kayak gini gitu. Apalagi ya Kak, ini salah satu pengalaman yang mungkin sahabat cancer lain rasain. Pada saat kepala aku berdenyut, pada saat bener-bener lagi kerasa, kan bener-bener tek gitu ya, kerasa banget gitu kepala teh, sampai badan tuh lemes, gak bisa ngapa-ngapain. Di situ aku selalu ngerasa bahwa setiap denyutan itu adalah sentuhan Allah. Aku selalu ngerasa dekat banget sama Allah. Soalnya yang aku omongin itu hanya bisa di dalam hati. Orang di sini siapapun itu nggak akan ada yang bisa ngertiin aku, nggak ada yang akan bisa dengerin omongan aku pada saat keadaan kayak gitu selain Allah. Jadi aku selalu ngerasa pada saat bener-bener denyutannya teh suka ya Allah gitu, menikmatinya teh begitu dekat gitu Allah dengan aku gitu. Semoga sehat selalu ya Kak. Amin. Terus impian terbesar Kak Afifah di masa yang akan datang itu apa sih Kak? Impian paling dekat yang mungkin 1 tahun ke depan atau berapa bulan ke depan, aku tuh pingin cum laude. Salah satunya tujuannya sih bukan gelar cum laude-nya yang aku inginkan. Aku pingin punya kesempatan untuk maju ke depan, di depan ribuan orang, dan bilang makasih ke Umi, Abi, dan teman-teman.
Itu yang pingin bener-bener di depan, aku tuh pingin teriak, Umi ini anakmu gitu, di depan banyak orang gitu. Aku ingin membanggakan mereka gitu, bahwa ya aku tuh bisa gitu sampai titik itu gitu. Semoga segala semua impiannya tercapai lah Kak ya. Amin, amin. Terakhir mungkin Kak, pesan atau motivasi gitu buat kita sesama mahasiswa yang sedang berjuang. Dari berbagai perjalanan yang aku alami gitu, sebenarnya hal-hal yang menyenangkan dari yang aku rasa ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan itu dibuat oleh perspektif kita sendiri, dibuat oleh pemikiran kita sendiri. Kalau kita menilai bahwa itu hal yang biasa, bahwa itu hal yang apa sih, itu biasa aja, maka itu jadi hal yang biasa aja. Tapi kalau kita menilai itu hal yang luar biasa, maka itu jadi atmosfer yang membahagiakan buat kita. Tapi untuk aku sendiri, rasanya bahagia banget bisa berdiri di kelas lagi, bisa berdiri untuk presentasi lagi, itu rasanya luar biasa bahagia. Sampai nangis, sampai saking bahagianya aku, sampai ya Allah bisa gening gitu berdiri di teh gitu. Dan aku rasa teman-teman tuh bisa buat titik terbahagia itu dengan sendirinya gitu. Apapun, hal apapun. Jadi ada satu kalimat yang selalu jadi motivasi hidup aku, yaitu bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukur yang menjadikan kita bahagia. Jadi kalau kita bersyukur, apa yang kita terima teh kerasa wow, apa yang kita terima teh kerasa mewah gitu. Jadi banyak hal yang bisa teman-teman bahagiakan sendiri, banyak hal yang bisa membuat teman-teman bahagia dengan sendirinya gitu. Jadi jangan yang selalu menyalahkan orang lain karena kamu tidak bahagia, padahal sebenarnya kebahagiaan itu kamu sendiri yang nyiptain gitu. Dan mungkin terakhir, semangat buat semuanya, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Betul bahwa kemampuan seseorang itu berbeda, bahwa daya tahan seseorang itu berbeda, tapi Allah sama-sama memberikan hal yang spesial di setiap orang, apapun itu bentuknya. Dan kamu tuh punya itu, kamu punya hal yang spesial itu. Coba cari hal yang spesial dalam diri kamu, apa itu. Tapi harus yakin emang ada hal luar biasa dalam diri kita gitu. Dan kalau udah ketemu ya, kamu bisa menjadi emas dengan apa yang kamu punya. Dan kamu punya hak untuk menggapai cita-cita apapun, asalkan tahu tangganya menuju cita-cita itu. Oke, baik, terima kasih Kak Viva. Semoga ceritanya bisa menginspirasi banyak orang ya Kak. Amin. Tetaplah fokus dalam mencapai tujuan, walau banyak hal menarik di dalam perjalanannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Viva bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk Kak Viva yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.